Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pembelajaran IPA hari ini. Kita akan belajar di rumah, tetap belajar di rumah. Kita akan belajar tentang bab 2, masih bab 2 melanjutkan materi kemarin, gaya dan hukum Newton. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Yuk, mari kita langsung belajar tentang gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya dan bagaimana sih hukum Newton itu? Gaya, apa sih gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang kita berikan kepada suatu benda. Jadi ketika kita menarik benda seperti ini berarti kita memberikan gaya kepada benda. Ketika kita mendorong benda, kita juga memberikan gaya terhadap suatu benda. Nah, alat ukur gaya itu disebut dengan dinamometer atau neraca pegas, ya. Gaya sendiri memiliki satuan Newton atau disimbolkan dengan N besar biasanya. Nah, ini adalah contoh dari neraca pegas yang digunakan untuk mengukur gaya. Nah, gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak adalah gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Kenapa? Karena tadi kita memberikan tarikan ataupun dorongan. Jadi benda yang diam pasti itu akan bergerak. Kemudian, gaya dapat mengubah arah kecepatan benda yang bergerak. Misalkan ada kalian ketika naik sepeda, kemudian kalian dengan kecepatan yang konstan atau tetap, kemudian tiba-tiba kalian memberikan gaya kepada sepedanya untuk misalkan direm, ya, seperti itu. Kemudian atau semakin kalian mengayuh semakin cepat, berarti kalian juga memberikan gaya yang lebih besar sehingga kecepatan benda juga akan berubah. Kemudian yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Jadi ketika benda itu misalkan sudah bergerak, ya, kemudian kita berikan gaya, maka dia akan berubah geraknya. Misal seperti ketika kalian naik sepeda dengan kecepatan yang konstan atau tetap, kemudian kalian ingin berbelok arah, berarti kalian memberikan gaya kepada sepeda itu sehingga sepedanya bisa berbelok. Atau misalkan ketika kalian naik mobil dengan orang tua kalian ketika mau belok ke kanan atau mobil yang mau dibelokkan ke kiri itu memberikan gaya. Ada perpaduan gaya atau resultan gaya. Nah, resultan gaya itu adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Jadi kita bisa memberikan gaya yang terjadi pada suatu benda itu lebih dari satu. Jadi dua atau lebih gaya yang diberikan kepada suatu benda. Nah, jika gaya yang bekerja searah atau arahnya sama, itu maka bisa kita buat resultannya itu sama dengan F1 ditambahkan dengan F2. Ketika arahnya sama, maka tandanya menjadi positif. Jika gayanya yang bekerja hanya 2, maka F1 plus F2. Jika gayanya yang bekerja ada 3, misalkan di sini F1, F2, dan F3, maka resultan gayanya F1 ditambahkan dengan F2 ditambah dengan F3. Jadi kalau gaya yang bekerja searah, arahnya sama, maka dijumlahkan. Sedangkan untuk gaya yang bekerja berlawanan arah, nah di sini resultannya adalah misalkan yang lebih besar adalah F2, maka F2 dikurangi dengan F1. Atau misalkan yang lebih besar adalah di sini, kalau digambar lebih besar adalah F1. Karena anak panahnya di sini memang lebih panjang, berarti gayanya lebih besar. Sehingga R itu sama dengan F1 dikurangi dengan F2. Begitu. Jika arahnya sama atau searah, dijumlahkan
Sedangkan untuk arah yang berlawanan, maka dia akan dikurangkan. Nah, contohnya di sini, sebuah benda ditarik oleh dua gaya seperti pada gambar. Tentukan besar resultan gaya. Silahkan dilihat, ditarik dengan gaya 20 Newton dan ditarik dengan gaya 10 Newton. Diketahui F1-nya atau gaya pertamanya 20 Newton, kemudian gaya keduanya 10 Newton. Yang ditanya apa? Resultan gaya. Nah, perhatikan arahnya. Karena arahnya di sini sama ya, silakan lihat anak panahnya, berarti menandakan arah yang sama, maka resultan gayanya dijumlahkan sehingga F1 ditambah dengan F2 sama dengan 20 Newton ditambahkan dengan 10 Newton, hasilnya resultan gayanya 30 Newton. Sekarang ada jenis-jenis gaya. Jenis gaya nanti juga akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya sentuh. Namanya juga gaya sentuh, berarti gaya ini diberikan dengan kita harus menyentuh suatu benda ya. Gaya ini diberikan dengan kita harus menyentuh suatu benda. Yang pertama ada gaya otot. Nah, kalau kita mau menggerakkan otot ya, misalkan kita memberikan gaya, maka gayanya itu juga akan bersentuhan. Jadi otot-otot di dalam kita juga akan saling bersentuhan gitu. Misalkan kita gaya otot memberikan menarik benda atau kita mengangkat suatu benda, itu gaya otot. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas misalkan ini shock breaker yang ada di motor atau per, kalian pernah lihat per seperti itu. Nah, itu gaya pegas. Jadi ketika kita tidak menarik pegasnya atau pegasnya tidak diberikan beban, maka tidak akan terjadi gaya pegasnya, sehingga memang harus bersentuhan. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek ini biasanya terjadi misalkan tadi ketika kita menarik atau mendorong benda, ada gesekan. Misalkan kalian menarik lemari, nanti ada gesekan antara permukaan lemari dengan permukaan lantai. Atau ketika kalian mendorong kursi atau kalian sedang mendorong box atau kotak gitu, nah nanti di situ juga ada gaya gesek. Ya, gaya geseknya itu arahnya akan berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Kemudian gaya mesin. Nah, gaya mesin di sini memang juga harus disentuh. Contohnya misalkan ketika menghidupkan motor, ketika menghidupkan magicom misalkan, atau ketika menghidupkan mobil, nah kita perlu untuk menyentuh misalkan tombol starter ya, atau tombol on off-nya. Contohnya di sini, nah, seseorang yang hendak memanah berarti kan dia memberikan gaya. Di sini gaya pegas ya. Ketika mau menarik anak panah, dia kan berarti menyentuh juga, dia harus menarik panahnya kemudian baru dilesatkan. Nah, di sini contoh gambar kedua adalah gaya gesek. Nah, ini kita memberikan dorongan kepada meja. Nah, di sini arah gaya geseknya berlawanan dengan gaya dorong yang kita berikan. Kemudian gaya tak sentuh, yang pertama ada gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, gaya listrik, dan juga gaya berat. Nah, di sini sebuah magnet untuk menarik paku besi atau untuk menarik paku baja atau bahan-bahan yang terbuat dari besi atau baja itu tidak harus dengan langsung menyentuh. Kita hanya sedikit mendekatkan magnetnya saja, maka nanti pakunya atau misalkan bahan-bahan yang terbuat dari besi dan baja itu nanti akan tertarik oleh magnet. Jadi tidak perlu menyentuh dulu, berbeda dengan ketika kita menarik atau mendorong meja. Di situ kita memerlukan sentuhan, ya kan? Harus kita pegang dulu, baru kita dorong dan kita tarik. Sementara untuk magnet, kita tidak perlu menyentuh, magnetnya itu tidak perlu menyentuh bendanya, jadi nanti bendanya itu yang akan tertarik karena adanya gaya magnet, begitu. Kemudian gaya gravitasi, sama gaya gravitasi itu, nah seperti ini contohnya adalah gaya gravitasi. Ketika sebuah apel ini jatuh ke bawah karena adanya gravitasi, atau misalkan air yang dari atas gunung akan selalu turun ke bawah, itu juga karena adanya gaya gravitasi.
Nah, itu gaya gravitasinya kita tidak bisa lihat ya, kita tidak bisa gaya gravitasinya tidak harus menyentuh apelnya gitu. Ketika apel ini jatuh karena adanya gaya gravitasi, gaya gravitasinya tidak menyentuh apel. Kemudian gaya listrik, kemudian ada gaya berat. Nah, gaya berat ini dimiliki oleh benda karena pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya berat dan juga gaya normal. Nah, gaya berat adalah gaya yang dimiliki oleh benda karena pengaruh gravitasi. Besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan besarnya gravitasi yang mempengaruhi. Misalkan kita membawa benda dengan berat 10 Newton di bumi dengan kita bawa ke bulan, maka beratnya akan berbeda karena gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan itu berbeda. Nah, di sini ada fakta menarik di mana kalau kita misalkan menggunakan neraca, kemudian kita mengukur ya, biasanya kita mengatakan berat badan. Sebenarnya bukan berat badan, tapi yang benar adalah massa badan. Karena kalau berat itu dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Nah, mencari gaya berat bagaimana? Di sini gaya berat itu disimbolkan dengan W. W sama dengan M dikalikan G, di mana M itu adalah massa benda, M massa benda, kemudian G itu adalah gravitasi. Nah, jadinya kalau kita menyebutnya berat badanku 60 kg, itu salah. Berarti seharusnya massa badanku 60 kg. Karena kalau berat badan nanti dikalikan dengan gravitasi bumi. Besarnya gravitasi bumi biasanya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua ada gaya normal, adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, di sini ada bidang sentuh, kemudian ada gaya normal. Dua permukaannya ya permukaan dari boxnya, kemudian misalkan di sini ada meja, maka di sini ada gaya normal. Nah, gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuhnya yang ini. Nah, kemudian kalau gaya berat, arahnya selalu ke bawah karena gaya gravitasi bumi itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi, sehingga arah gaya berat itu juga ke bawah begitu. Nah, untuk gaya normal dan gaya berat ini besarnya sama, tetapi arahnya yang berbeda seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3. Ya, yang pertama ada hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan ada hukum ketiga Newton. Hukum 1 Newton atau inersia ini dinyatakan oleh Newton dengan bila resultan gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Jadi ketika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, benda itu akan diam. Ya. Kenapa? Karena kita kembali ke gaya tadi. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan, dan gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Jadi, menurut Newton, ketika benda itu tidak ada gaya yang bekerja atau tidak ada gaya yang diberikan, maka benda itu akan diam atau akan bergerak lurus beraturan. Karena ketika bergerak lurus beraturan, kecepatannya akan tetap, sehingga dia tidak mungkin untuk berbelok atau berhenti, jadi akan tetap stabil dan akan terus bergerak seperti itu. Itu menurut Newton. Nah, sehingga karena tidak ada gaya yang bekerja, maka sigma F atau total gaya itu sama dengan 0. Ya. Karena tidak ada gaya yang bekerja, maka sigma F total gaya itu sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini juga disebut sebagai kelembaman atau inersia. Kenapa? Karena kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya atau biasa disebut dengan sifat malas benda.
Kenapa disebut sifat malas? Nah, di sini ketika tidak ada gaya yang bekerja, maka bendanya kan akan tetap diam. Dia nggak akan bergerak seperti itu. Kemudian ketika tidak ada gaya yang bekerja juga, dia akan bergerak lurus, beraturan, dia akan terus bergerak, dia tidak akan merubah kecepatan, dia tidak akan merubah arahnya, maka disebut dengan mempertahankan kedudukan, atau juga disebut sifat malas atau kelembaman atau inersia. Untuk penerapan hukum 1 Newton, yang pertama, benda yang diam dan tidak diberi gaya akan tetap diam. Kemudian, jika sebuah gelas diletakkan di atas kertas, kemudian kertas ditarik secara cepat, maka gelas akan tetap diam. Ya, kalau mau mencoba yang ini, silahkan menggunakan gelas plastik atau melamin ya, biar tidak gampang pecah. Nanti kalau menggunakan gelas yang kaca, itu nanti kalau ditarik terus kita ternyata menariknya kurang cepat, nanti gelasnya jatuh ya. Jadi silakan boleh ini dicoba, misalkan gelas diisi air, kemudian bawahnya dikasih kertas, tariklah secara cepat, maka nanti gelas itu akan tetap diam atau akan tetap berada di atas meja. Kemudian ayunan bandul sederhana akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Ayunan bandul sederhana ini contohnya misalkan ada di jam, mungkin pada saat ini kalian jarang melihat ya, tapi ini biasanya dimiliki oleh yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Mungkin nenek kalian atau kakek kalian tuh punya jam yang besar itu, yang biasanya bunyi ketika jam 12 malam atau jam berapa yang di settingnya. Ada bunyi deng 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 seperti itu. Nah, itu ayunan bandulnya itu dia akan tetap bergerak karena tidak ada gaya yang bekerja dari luar gitu. Nanti ayunannya akan tetap bergerak, ayunan bandulnya itu. Kemudian ketika mobil mengerem mendadak, nah penumpang di dalam mobil akan terdorong ke depan. Kemudian ketika mobilnya digas mendadak juga, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Nah, ini penerapan ini sama disebut dengan hukum 1 Newton atau kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya, atau bisa disebut dengan inersia. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Newton, di mana percepatan gerak benda sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, percepatan itu A, kita sudah belajar percepatan kemarin, sama dengan sigma F atau resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja dibagi dengan massa benda. Nah, sigma F adalah resultan gaya Newton, M adalah massa benda, A kecil adalah percepatan benda meter per sekon kuadrat. Atau bisa kita tuliskan dengan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi kita untuk mencari gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Selanjutnya ada penerapan hukum 2 Newton. Nah, ketika kita mendorong meja yang massanya ringan, tentu akan lebih cepat bergerak. Karena kita tidak perlu memberikan gaya yang sangat besar. Jadi, benda itu akan bergerak ketika kita memberikan gaya kan. Nah, ketika kita mendorong lemari yang massanya lebih besar atau di dalam lemari itu banyak sekali barangnya, nah nanti kita juga akan memerlukan gaya yang lebih besar. Dan ketika kita mendorongnya itu sendiri, mungkin lemari itu tidak akan bergerak. Nah, hukum 2 Newton itu menerangkan ketika massanya itu lebih ringan, maka benda itu
akan cepat bergerak dan gaya yang kita berikan juga akan lebih besar. Kemudian kalau kita mendorong lemari, nah nanti benda itu juga bergeraknya akan lebih lambat karena masanya sangat besar sehingga gaya yang kita berikan juga harus lebih besar lagi. Kemudian ketika mendorong mobil yang sedang mogok ya, nah untuk mendorong mobilnya agar bisa bergerak, kita dorong sendiri, nanti mobilnya akan bergerak pelan-pelan. Tapi ketika dilakukan bersama, mobil ini akan bergerak lebih cepat. Nah, selanjutnya ada ada hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya aksi atau disebut sebagai aksi, maka benda kedua akan mengerjakan gaya juga namanya adalah gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi ketika kita memberikan gaya, itu namanya gaya aksi, kemudian ada gaya reaksi dari benda yang kita berikan gaya. Misalkan seperti ketika kita menendang bola, nah ketika kita menendang bola itu kita memberikan gaya kepada bola, sehingga bola itu akan bergerak. Tetapi bola juga akan memberikan gaya kepada kita. Nah, gaya itu misalkan akan bereaksi, kaki kita akan menjadi sakit misal, karena kita tidak terbiasa. Nah, itu juga aksinya kita menendang, bola juga akan memberikan gaya yang berlawanan ke kaki kita juga. Jadi, kita akan sama-sama memberikan gaya. Nah, penerapan hukum 3 Newton, misalkan ketika mendayung perahu, dayung memberikan gaya aksi yang arahnya ke belakang, sedangkan air itu akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke depan, sehingga perahu dapat melaju ke depan. Ya kan? Kalian pernah mendayung nggak ya? Jadi kalau kita mendayung tuh, kita akan menarik ke belakang. Jadi dayungnya itu akan kita berikan aksi ke belakang. Nah, reaksinya, perahu kita akan maju ke depan. Misalkan reaksi yang lain, misalkan contohnya adalah ketika kalian menendang bola, kalian kan memberikan gaya kepada bola, tapi bola itu juga memberikan gaya reaksi kembali. Contohnya, kalau tidak terbiasa main bola, ketika kalian menendang bola, kemudian bolanya memberikan gaya kembali, contohnya menjadi sakit kakinya. Nah, itu bentuk bola memberikan gaya reaksi kepada tendangan kalian. Kemudian roket memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sangat besar sehingga roket itu bisa terdorong ke atas. Nah, di sini kita sudah belajar tentang gaya ya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Kemudian ada hukum Newton, hukum 1 Newton itu inersia atau kelembaban, hukum 2 Newton. Kemudian ada hukum 3 Newton, itu adalah gaya aksi dan juga reaksi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya kepada guru itu masing-masing ya. Kemudian silahkan melihat video setelah ini, atau bisa kalian download PPT-nya tentang latihan soal untuk untuk gaya dan hukum Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ke guru IPA masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.